Shalom, para pendengar di mana saja saudara berada. Baiklah, kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita bersatu di dalam doa. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Pada saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sekiranya melewati firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan dan meneguhkan iman percaya kami kepadamu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terdapat di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10 yang berbunyi demikian. Dengan perikop Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan dan datanglah kepadanya, baru yang hidup itu, dan memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk bangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis di dalam kitab suci, sesungguhnya Aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu yang mahal. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sandungan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah memperoleh belas kasihan. Shalom. Saudara pendengar di mana saja saudara berada, pada bangunan kuno, batu penjuru adalah batu utama yang ditempatkan di sebuah pojok dasar bangunan. Kemudian barulah batu-batu lain disusun mengarah kepada batu penjuru itu sampai disusun naik ke atas, dan barulah menjadi sebuah bangunan. Batu penjuru merupakan salah satu batu yang paling besar, yang paling kokoh, dan yang paling akurat. Jadi sebagai batu penjuru yang di atasnya, tentu batu-batu lain ia topang. Nah, Alkitab menggambarkan Yesus sebagai batu penjuru yang di atasnya gereja akan berdiri. Jadi Yesus Kristus adalah tolak ukur keselamatan bagi umat manusia yang percaya kepadanya. Pada tahun 1976 ada seorang pelari yang bernama Gary Brocklon diputuskan memenuhi syarat bagi tim lomba lari 10.000 meter dalam Olimpiade Amerika Serikat yang akan diperlombakan di Olimpiade Montreal, tetapi separuh perjalanan sepatunya terlepas di babak penyisihan yang begitu sulit. Namun apa yang dilakukan oleh pelari ini dengan sebelah sepatu kirinya yang terlepas,
Ia tidak mau fokus dengan masalah yang terjadi karena sepatunya terlepas, tetapi ia fokus kepada tujuannya, yaitu ia harus berlari dengan secepat mungkin untuk mencapai goal yang terdahulu. Itu yang menjadi tujuannya. Nah, saudara pendengar di mana saja berada, di dalam kehidupan sebagai orang percaya, kita ini adalah bangsa yang kudus, umat yang dipilih oleh Allah menjadi imamat yang rajani. Artinya kita adalah umat percaya yang seharusnya menjadi seorang imam, memimpin kerohanian, supaya kita menjadi pemimpin yang rohani, yang membawa hidup kepada kekudusan dan hidup dalam sebuah kebenaran. Karena Allah sendiri yang sudah menentukan itu. Allah menentukan kita, Allah memilih kita, dan Ia ingin supaya umatnya diselamatkan. Nah, saudara pendengar di mana saja saudara berada, firman Tuhan ini juga mengingatkan kita bagaimana caranya supaya kita tetap mencapai garis yang kita tuju dalam kehidupan kita, supaya kita bisa mencapai goal, yaitu kita harus selalu bersedia minum air susu yang murni dan rohani, yaitu menikmati firman Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga dengan demikian firman Tuhan itu akan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, untuk itu jangan kita fokus kepada kendala, kepada masalah yang kita temui dalam kehidupan kita. Fokuslah bahwa kita ini adalah umat kepunyaan Allah, umat yang diselamatkan oleh Allah. Karena itu fokuslah kepada Dia. Jangan kita terkendala, jangan kita berfokus oleh kendala yang kita temui dalam kehidupan kita, yaitu dengan kita melakukan segala kejahatan, tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Itulah yang menjadi penghalang kita untuk mencapai goal terlebih dahulu dalam keselamatan kita. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa di surga, kami berterima kasih karena Engkau berkenan memberikan satu hari lagi, hari yang baru yang kami boleh jalani mulai hari ini. Biarlah kuasa Tuhan di tempat yang maha tinggi berkuasa atas kami, sehingga apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami tempuh, semuanya selaras dengan kehendak Tuhan. Kami menyerahkan pelayanan kami masing-masing, baik di tingkat sinode, resort, dan jemaat. Tuhan menuntun para pendeta kami, bikaris, pendatua diakon, anggota jemaat. Kami percaya bahwa apa yang kami kerjakan selama kami bertanya kepada Tuhan dan mencari kehendak-Mu, kami telah mengerjakan kehendak-Mu. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan selalu menuntun mata hati kami. Kami menyerahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini dalam perkenanan Tuhan saja. Kami teringat akan saudara-saudari kami yang saat ini masih dalam menjalani proses pemulihan dari sakit penyakit mereka. Biarlah Tuhan berkati pengobatan, makanan, minuman, dan juga jam-jam istirahat yang kami gunakan. Sehingga melewati semuanya itu, kami dapat memperoleh kesembuhan, kepulihan yang baru. Kami teringat juga akan saudara-saudari kami dalam gumul, juang, dan harapan mereka. Biarlah Tuhan sebagai batu penjuru menjadi pondasi atas kehidupan kami sekalian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.